Apa konsekuensi yang akan ditanggung ketika seseorang itu mengalami gagal bayar pinjaman KSM Mandiri? Seperti yang kita tahu, kalau KSM Mandiri ini masuk di dalam kategori produk kredit tanpa agunan, yang artinya tidak ada aset yang dijaminkan pada saat pengajuan kredit. Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas risiko gagal bayar pinjaman KSM Mandiri dan bagaimanakah solusi terbaik atau langkah yang harus diambil ketika mengalami gagal bayar pinjaman KSM ini. Jadi jangan di skip videonya karena nanti akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sekarang ini sedang kalian butuhkan. Oke teman-teman, jadi penyebab utama seseorang itu mengalami gagal bayar pinjaman KSM, biasanya mereka itu memang resign atau diberhentikan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Maka secara otomatis dengan mereka resign atau diberhentikan, tidak akan ada lagi gaji setiap bulan yang masuk ke rekening dan untuk membayar angsuran KSM ini. Nah, itu yang menyebabkan gagal bayarnya pinjaman KSM Mandiri. Meskipun ada juga alasan lain, tapi yang paling banyak saya temui itu biasanya memang mereka itu diberhentikan atau mereka itu sengaja resign dari perusahaan tempat mereka bekerja. Oke, jadi kalau sudah gagal bayar seperti ini, bagaimanakah resiko yang akan dihadapi? Seperti yang teman-teman ketahui, kalau bunga pinjaman KSM ini lumayan cukup besar dan itu sudah ditentukan di awal kredit dan sudah mendapatkan persetujuan langsung ketika penandatanganan perjanjian pinjaman. Jadi kalau seseorang itu sudah menandatangani perjanjian pinjaman, itu secara tidak langsung mereka itu sudah menyetujui baik itu bunga pinjaman, denda keterlambatan, dan konsekuensi lainnya ketika mereka itu mengalami gagal bayar. Jadi bunga pinjaman KSM ini akan terus berjalan meskipun terjadi gagal bayar. Ditambah lagi dengan denda keterlambatan yang menurut saya itu jumlahnya juga tidak sedikit, dan ini pasti akan semakin memberatkan seorang debitur yang mengalami gagal bayar. Kemudian resiko selanjutnya akan ada penagihan dari pihak bank, baik itu melalui telepon maupun datang langsung ke rumah. Biasanya nanti akan ada surat peringatan sampai 3 kali. Kalau belum ada penyelesaian juga, biasanya akan langsung dialihkan ke pihak ketiga. Nah, kalau sudah dialihkan ke pihak ketiga, biasanya cara penagihannya akan sangat berbeda dengan penagihan pihak bank. Kalau penagihan pihak bank itu biasanya akan sedikit lebih lunak, tapi kalau penagihan pihak ketiga ini cenderung memang lebih kasar ya teman-teman, dan tidak jarang suka memancing emosi debitur. Apalagi kalau jumlah tunggakan atau jumlah hutangnya itu sangat besar. Kemudian risiko selanjutnya adalah catatan debitur tersebut akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist OJK atas reputasi buruknya gagal bayar. Dan ini akan sangat merugikan sekali karena sudah tidak bisa lagi mengajukan pinjaman di lembaga keuangan manapun sampai ada penyelesaian tunggakan kredit yang macet. Kemudian selanjutnya risiko gagal bayar ini secara otomatis akan berpengaruh ke mental dan psikologi seseorang. Dan ini menurut saya sangat berbahaya sekali karena tertekan dengan cara penagihan dan tidak ada penyelesaian, maka ujung-ujungnya bisa membuat kondisi keuangan semakin memburuk dan bisa juga mengalami kesulitan finansial yang berkelanjutan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami gagal bayar pinjaman KSM ini, solusi terbaiknya adalah kalau kalian itu gagal bayarnya karena di PHK atau diberhentikan dari tempat bekerja, sebaiknya konsultasikan dulu kepada pihak bank pemberi pinjaman. Nanti dari pihak bank pasti akan memberikan solusi atau keringanan pembayaran, seperti contohnya rescheduling atau restruct kredit. Solusi dari pihak bank ini nantinya bisa kalian ambil untuk penyelesaian kredit KSM yang mengalami gagal bayar. Jadi kalau niat teman-teman semuanya itu sudah baik, pasti akan ada solusi. Sampaikan apa adanya alasan gagal bayar kreditnya itu kenapa. Dan percayalah itikat baik itu pasti akan selalu dihargai dan menemukan solusi. Dan itu menandakan juga kalau teman-teman itu masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tunggakan kredit.
Kemudian solusi selanjutnya adalah menjual aset atau barang yang dipunya untuk melunasi tunggakan kredit. Meskipun pinjaman KSM ini tanpa agunan dan tidak akan ada penyitaan aset secara hukum meskipun gagal bayar, tapi nantinya kalian itu akan disarankan oleh pihak bank atau penagih dari pihak ketiga untuk menjual aset yang kalian punya untuk menutupi tunggakan hutang. Nah, hal ini biasanya memang sangat berat dilakukan oleh semua orang. Artinya tidak semua orang bisa melakukannya. Ada yang lebih memilih mempertahankan aset daripada harus membayar hutang. Kemudian perihal hutang piutang termasuk pinjaman KSM ini apakah bisa dibawa masuk ke ranah hukum pidana kalau seorang debiturnya itu mengalami gagal bayar? Jawabannya adalah bisa. Meskipun hutang piutang ini tidak masuk di dalam ranah hukum pidana karena ini adalah wilayah perdata, tapi kalau diduga ada unsur kesengajaan tidak menyelesaikan kredit atau ada indikasi penipuan terhadap pihak bank pemberi pinjaman, dan ini nanti masuknya bukan lagi hutang piutang tapi penipuan. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum mengajukan pinjaman KSM atau masih dalam batas rencana, sebaiknya dipikir matang-matang terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan kredit. Tidak hanya pinjaman KSM Mandiri saja, tapi di semua produk KTA bank lainnya. Karena di balik kemudahan seseorang mengajukan pinjaman, pasti akan ada konsekuensi yang harus ditanggung setiap bulan, yaitu cicilan. Tetap bijak mengelola keuangan agar tidak ada masalah finansial di masa depan. Sebagai penutup, buat yang punya pertanyaan seputar tema pada video kali ini, silakan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like and subscribe. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know